الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lis-sha'imina yawma 'aidil fitri maghfuran 'anid dhunub. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alladzi rahmatuhul matlub. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العجام والعروب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشافعي في اليوم الموعود وعلى آله وأصحابه الودود. الله أكبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر بنته أما نهى الله عنه وحده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah salat Aid Masjid Abu Demak rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat Aidil Fitri yang disaksikan oleh para malaikat yang datang di pintu-pintu jalan menuju masjid dengan berseru, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Salam dan salam mari kita haturkan pada pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita beserta keluarga senantiasa mendapatkan bimbingan dan syafaatnya di kemudian hari. Tak lupa khatib mengajak kepada kita bersama, marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya melaksanakan perintah-perintahnya sekaligus berusaha secara semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id Masjid Abu Demak rahimakumullah. Izin pada kesempatan khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini, khatib menyampaikan tema motif ke surga. Timbul pertanyaan, apakah kita manusia berasal dan mungkin dari penghuni surga? Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut, manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Adam yang ditempatkan di surga. Menurut Ibnu Abbas, Adam menempati surga pertama kali adalah selama 43 tahun 4 bulan, yang kemudian kasus kodal akhirnya Adam diturunkan ke bumi. Sampai lahir kita bersama di pagi hari ini.
Turunnya Adam ke bumi itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan semata-mata kesalahan Adam, karena dijadikan sebagai khalifatun fil ardi yang merupakan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum Adam diciptakan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku tidak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau tidak menjadikan orang yang merusak dan merumakkan dari sana? Sedangkan kami para malaikat bertasbih, memujimu, menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Masyaallah hadirin jamaah salat Id Masjid Agung Demak rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa khalifah yang dimaksud adalah manusia, merupakan pengganti Allah di muka bumi untuk berlaku adil terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kemudian Muhammad Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Katsir mengungkapkan makna lain dari khalifah, yaitu orang yang tinggal dan memakmurkan bumi. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sosok manusia yang dijadikan sebagai khalifah, malaikat tidak percaya. Menurut malaikat, nantinya makhluk yang diciptakan ini justru merusak dan menumpahkan darah. Mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Ada dua potensi jahat yang ada pada manusia menurut versi malaikat. Di dalam kitab tafsir Jalalan disebutkan bahwa yufsidu fiha, merusak, yang dimaksud adalah dengan melakukan berbagai kemaksiatan. Lebih dengan Imam As-Sawi menegaskan bahwa merusak adalah dengan keputusan kekuatan syahwat dan nafsunya, sedangkan menumpahkan darah wasibutima adalah merupakan ekspresi dari keputusan kekuatan amarahnya. Mendengar protes malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, sesungguhnya saya Allah mengetahui dari apa yang tidak kamu tahu. Dijelaskan lebih lanjut oleh Imam As-Sawi bahwa ada satu potensi manusia yang tidak dimiliki malaikat di luar kemampuan makhluk-makhluk yang lain. Apa itu? Adalah kemampuan keputusan akalnya yang melahirkan keutamaan dan kesempurnaan. Imam Jalaluddin As-Suyuti menambahkan bahwa hal yang tidak diketahui oleh malaikat yang ada bagi diri manusia adalah kemaslahatan yang akan dilahirkan oleh Adam dan anak keturunannya di kemudian hari. Jamaah salat Id rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai anak cucu Adam, khususnya warga masyarakat Demak yang saat ini sedang memperingati hari jadi Demak yang ke-502 tahun ini, marilah kita menjadi bagian daripada khalifatun fil ardi, meneruskan perjuangan Nabiullah Adam dari berbagai profesi dan jabatan yang diberinya dengan penuh amanah dan tanggung jawab rangka untuk mudik ke surga tempat kita berpulang. Lalu siapakah orang yang dipersilakan untuk mudik ke surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan jujur, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Pertanyaannya timbul, apa yang dimaksud dengan jiwa yang tenang dan siapa pemilik jiwa yang tenang? Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalal menjelaskan bahwa pemilik jiwa yang tenang ialah orang yang beriman, yang mampu yakhruju minad dunya biimani. Pada saat akhir ajar kita senantiasa mempertahankan keimanan kita. Diperjelas juga dalam kitab Syekh As-Sawi, salah kitab tafsir Al-Jalalain, bahwa jiwa yang tenang itu bukan saja orang yang beriman, melainkan ada juga yang menyebutkan orang yang ridho atas ketetapan Allah, atau orang-orang yang sangat berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Siapa yang punya hati yang bersih pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? As-Syekh As-Sa'ad Ibnu Nasir As-Sarsi dalam kitab Ru'yatul Sariyah menjelaskan ada 3 indikator orang yang mempunyai qalbun salim. Yang pertama adalah salimum minas syirik, hati yang bersih dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan dosa besar yang harus kita jauhi. Maka kita meyakini semua yang terjadi di muka bumi ini adalah semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kekuatan yang lain kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator yang kedua adalah salimum minal ma'asi, salimum minad dunub anil ma'asi. Artinya apa? Hati kita pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap pada Allah adalah hati yang bersih dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan karena kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lewat puasa Ramadan ini mampu sebagai kafarat membakar dosa-dosa kita sebelumnya. Tinggal bagaimana dosa-dosa kita di antara hakul adami sesama manusia untuk kita selesaikan pada hari raya Idul Fitri dan seterusnya. Wal afina alinnas. Ini kata salimum bi qalbi. Yang ketiga adalah salimun min hubbid dunya. Hati kita bersih dari mencintai dunia yang berlebih-lebihan sehingga menghalalkan segala cara dan meninggalkan hak-hak orang lain. Tetapi kita mampu menjadikan dunia, kemewahan dan segala fasilitas jabatan yang ada bukan tujuan akhir, tapi kita jadikan sebagai sarana, wasilah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan abadi di akhirat nanti. An-nasu niyamun fa'idha matu intabahu. Pada hakikatnya adalah kemewahan yang ada di dunia ini yang kita nikmati pada dasarnya adalah mimpi, tidak sesungguhnya. Fa'idha matu intabahu. Tak kala kita meninggal dunia, kita berusaha ternyata kehidupan sesungguhnya adalah surga. Dengan begitu insya Allah kita semua menjadi pribadi orang-orang pemilik jiwa yang tenang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipersilakan oleh Allah untuk memasuki surganya dan termasuk orang-orang dan hamba-hamba yang sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أرسل رسوله رحمته للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوكا. اللهم اصلح الرعية وجل إندونيسيا ونحن منطقة دماء وديار المسلمين آمنة رحية مطمئنة راضية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jatuh.
الله